Bulan Mei, bulan Maria, Bunda Penolong Abadi. Saudara-saudari terkasih, dalam semarak bulan Mei, Gereja Katolik senantiasa mengenangnya sebagai bulan Maria, bulan yang dikhususkan bagi Bunda Penolong Abadi, perempuan penuh rahmat yang namanya harum hingga ke ujung-ujung dunia. Sosok Maria tak lepas dari buah kasih sayang dan pendidikan dua insan kudus. Siapa itu? Santo Yoakim dan Santa Ana, yang dengan penuh iman menanamkan benih kesetiaan dalam dirinya. Jika dahulu di kota Nazaret, sekali lagi, jika dahulu di kota Nazaret Maria menerima kabar gembira dari surga, maka hari ini umat dari kota Depok pun turut menerima kabar sukacita bahwa di tanah Cirebon berdiri sebuah taman doa dan indah, tempat peziarahan yang mengundang hati untuk berserah. Awal rencana ziarah kita hanyalah sapaan ringan, sekilas ide dari seorang umat lingkungan. Namun seperti Maria yang dengan rendah hati menjawab salam malaikat dengan "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Demikian pula rencana ini dijawab dengan kesungguhan oleh Bapak Ketua lingkungan kita, yaitu mantan Ketua lingkungan kita, Pak Dominikus, yang melihat bukan sekedar wacana, melainkan panggilan iman. Dan karena kehendak Tuhan, ziarah ini pun menjadi nyata. Sebuah perjalanan batin, sebuah bentuk pujian yang menyerupai doa, seperti doa Maria yang agung, yaitu Magnificat, doa syukur penuh sukacita ketika ia mengunjungi Elisabeth saudarinya. Bunda Maria adalah teladan iman gereja tak tergantikan. Ia yang mendorong Yesus melakukan mukjizat pertama di Kana, dan ia pula yang dengan kasih menerima wasiat putranya disalib ketika diserahkan kepada Yohanes, murid yang dikasihi. Menurut iman Katolik, Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Itulah dogma yang kita kenal, dogma Immaculata. Dan pada tanggal 15 Agustus, gereja merayakan Maria diangkat ke surga dalam kemuliaan, yang kita kenal sebagai Hari Raya Assunta yang penuh pengharapan. Gua Maria Kompleks. Gua Maria dibangun sebagai tanda syukur atas penyertaan Tuhan selama 25 tahun di Paroki Kristus Raja Cigugur tahun 1988. Persiapan pembangunan mulai dilakukan Pastor M. Kupens OSC, pastor paroki saat itu, bersama pemuka umat Katolik. Untuk lokasi gua dipilih sebuah tempat di kaki Gunung Ciremai yang bernama Bukit Tombok. Pembangunan kompleks gua dimulai tahun 1989. Gua Maria dibangun di tempat Pastor M. Kupens OSC menancapkan salah satu salib di Bukit Tombok. Setahun kemudian, tepatnya 1 Juli 1990, gua ini diresmikan Kardinal Tomko dengan upacara adat Sunda. Patung Bunda Maria berdiri tegak dan anggun dalam goa yang dibawanya mengalir air jernih, merengkuh kedamaian di lereng Ciremai. Bagi umat Katolik, Mei dan Oktober merupakan bulan untuk memuliakan Maria, ibu dari Nabi Isa, Yesus Kristus. Salah satu cara yang dilakukan umat Katolik untuk mengisi bulan memuliakan Maria adalah ziarah ke Gua Maria. Di Jawa Barat terdapat 6 Gua Maria. Salah satu gua yang banyak dikunjung peziarah adalah Gua Maria Fatima Sawer Rahmat di lereng Gunung Ciremai, Kuningan. Gua ini juga dikenal sebagai Gua Maria Totombok karena terletak di Bukit Totombok, tak jauh dari Gereja Maria Putri Murni Sejati yang berlokasi di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Pemilihan kata sawer atau berarti curahan atau pemberian terkait dengan sumber air di bawah Gua Maria. Sumber air berasal dari air curug sawer yang terletak di bagian selatan kaki bukit. Air curug itu jatuh seperti disawerkan dan menimbulkan riak. Sawer rahmat dapat diartikan rahmat yang dicurahkan
atau diberikan Tuhan diharapkan menyebar ke seluruh pelosok negeri. Terdapat 14 perjalanan jalan salib, terdapat 14 tempat penghentian jalan salib di sepanjang jalan menuju Gua Maria. Setiap perhentian menggambarkan peristiwa perjalanan Yesus ketika akan disalib, waktu disalib, dan setelah disalib. Jarak antar perhentian sekitar 10-30 meter. Sepanjang perjalanan jalan salib, peziarah menempuh jalan menanjak dan berundak selebar 3 meter. Sejuknya udara pegunungan serta rindangnya pepohonan di kiri dan kanan jalan mampu mengusir kelelahan selama perjalanan jalan salib. Taman Getsemani. Taman yang berada di tempat datar ini merupakan pintu masuk bagi peziarah sebelum mendaki anak tangga menuju Gua Maria. Di tempat ini terdapat sebuah ruangan sederhana untuk misa atau pembukaan jalan salib. Pada dinding altar terdapat lukisan Yesus sedang berdoa. Taman ini menggambarkan Taman Getsemani, tempat Yesus ditangkap untuk diadili sebelum disalibkan. Selain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria dan Yesus Kristus, peziarah bisa menikmati sejuknya udara pegunungan dan rindangnya pepohonan di kiri dan kanan jalan kompleks sejarah itu. Suasana asri dan alami yang diimbuhi kicau burung liar dan bunyi berbagai serangga mampu menenangkan jiwa dan menambah kekusutan dalam berdoa. Kedamaian suasana yang menenteramkan batin membuat Gua Maria yang terletak pada ketinggian 900 meter dari permukaan laut itu sering dikunjungi umat Katolik. Pada hari-hari biasa, kompleks ziarah itu tampak sepi. Namun pada Mei dan Oktober atau menjelang Natal dan Paskah, kompleks seluas lebih dari 6 hektar itu ramai dikunjungi peziarah yang mencapai lebih dari 100 orang per hari. Selain itu, setiap malam Jumat Kliwon, gua itu juga ramai dikunjungi umat sekitar yang mengikuti perayaan Ekaristi. Bukit Golgota. Dalam rangkaian upacara jalan salib, bukit ini merupakan perhentian ke-12, yakni peristiwa Yesus wafat di kayu salib. Bukit ini terletak di puncak Bukit Totombok, tempat Pastor M. Kupens OSC menancapkan satu salib lainnya. Bukit Golgota melambangkan peristiwa ketika Yesus wafat di kayu salib. Di bukit ini berdiri salib raksasa setinggi hampir 4 meter. Salib raksasa itu juga merupakan tanda menancap dan mengakarnya iman umat Katolik di Tatar Sunda. Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan napas terakhir. Kematian Yesus bukan akhir segala-galanya. Kematian Yesus justru melahirkan hidup yang baru, harapan baru, dan manusia baru. Manusia baru yang mau melakukan pemberdayaan orang muda dengan reksa pastoral kreatif. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kami harapan akan keselamatan atas sengsara, wafat, dan kebangkitan. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memberikan teladan dalam mewartakan keselamatan-Mu bagi orang-orang muda di bawah Islam. Berkatilah agar di masa mudanya mereka dapat membangun persahabatan yang erat dengan-Mu, sehingga mereka dapat senantiasa mencari Engkau dan memegang sabda-Mu setiap hari. Sebab Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami orang berdosa. Dengan bacaan tadi dalam konteks sekarang saya kira masih sangat relevan dengan peristiwa hari ini yang kita datang di Sampanan. Ajarilah kami untuk berbagi seperti Engkau telah memberikan segalanya untuk kami.
Karena kami telah menjalani ziarah batin yang betul-betul memberikan makna dan berkat bagi kami masing-masing. Kami mohon, doakanlah kami, lindungilah kami, agar kami selamat dalam melanjutkan ziarah ini dalam perjalanan dan kembali ke Kukusan dengan selamat, bergembira, berbahagia, dan dapat berbagi berkah bagi sesama kami. Santo Anselmus, doakanlah kami. Santo Herculanus, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lemu. Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda pembantu abadi. Engkau pangkuanku, hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Bukanlah kepadamu, oh Bunda, pandangan penuh cintanya tertuju. Salib dan tobat mengisi lihatnya. Tanganmu dan dipegang di dekatnya erat, gambaran gelisah manusia, bagaikan terbayang sengsara maut, sisa salah manusia. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi